Shalom bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk bahan renungan untuk saat ini, untuk hari ini, yaitu Kamis 10 November 2022, kita pertama sekali berdoa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang setia. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, dan akan kami jadikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Buka hati dan pikiran kami agar kami mampu mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu akan berbuah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini saya ambil dari Yesekiel 20 ayat 41. Firman Tuhan. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya berbicara masalah keharuman dan persembahan atau persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Lalu kita diajak untuk berpikir sejenak, bagaimanakah persembahan yang harum? Dan bagaimanakah persembahan yang layak di hadapan Tuhan? Atau bisa kita katakan bagaimanakah pemberian yang harum kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, ketika manusia memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka persembahan itu akan harum di hadapannya. Hal ini bisa kita lihat dalam peristiwa perjanjian lama ketika Kain dan Habil memberikan persembahan kepada Tuhan. Ternyata yang berkenan di hadapan Tuhan atau persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah persembahan Habil dan menolak persembahan Kain. Dan kita merujuk lagi ke dalam perjanjian baru, yaitu peristiwa di mana Yesus berbicara tentang persembahan seorang janda miskin yang dianggap lebih banyak atau kita sebut banyak adalah harum daripada persembahan orang kaya. Intinya adalah bahwa persembahan yang harum itu di hadapan Tuhan adalah ketika persembahan itu berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa persembahan yang layak di hadapan Tuhan, persembahan yang harum di hadapan Tuhan adalah persembahan yang kita persembahkan dari hati yang ikhlas. Persembahan yang memang benar-benar kita tujukan kepada Tuhan. Kita berikan persembahan kepada Tuhan bukan hanya memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan bagaimana supaya baik dilihat orang, tetapi justru bagaimana persembahan itu kita berikan dari hati yang terbuka dan hati yang ikhlas. Saudara-saudaraku, umat Israel ibaratkan persembahan yang harum. Tuhan berkenan kepada mereka sehingga Tuhan mengasihi umatnya mengeluarkan dan mengumpulkan umatnya yang telah berserak. Hal ini terjadi karena Tuhan berkenan kepada umatnya dan mereka harum di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana sekarang dengan persoalan kemandirian kita? Bagaimana sekarang dengan persoalan kehidupan kita? Lalu firman Tuhan mengatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Rom, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu dan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Artinya bahwa tubuh kita ini menjadi persembahan kepada Tuhan. Tubuh yang harum adalah tubuh yang memuliakan Tuhan dengan melakukan yang baik melalui apa yang dapat dilakukan oleh tubuh kita.
Saudara-saudara yang terkasih, tentunya perlakuan dalam kehidupan kita merupakan suatu gambaran, suatu wujud bahwa kita mempersembahkan kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita lakukan, sehingga kehidupan ini menjadi persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, lalu firman Tuhan mengatakan bahwa dasar daripada persembahan itu adalah mengingat dan mengenang kembali bagaimana Tuhan melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Bagaimana Allah menyertai kita. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Sehingga jawaban-jawaban akan kebaikan Tuhan kita berikan persembahan yang harum. Persembahan yang harum adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita memperbandingkan apa yang diterangkan dalam perjanjian baru, persembahan janda miskin dengan persembahan orang kaya. Tentunya dari sisi materi, dari sisi fisiknya, bahwa persembahan orang kaya itu adalah lebih besar daripada persembahan janda miskin itu. Ternyata persembahan yang harum itu adalah persembahan yang diberikan janda miskin itu. Saudara-saudara yang terkasih, merujuk ke dalam persembahan tersebut, ternyata bukan materi yang mau dilihat dalam segala persembahan kita. Bukan besarnya materi yang kita berikan dengan persembahan kita. Tetapi justru tubuh kita ini menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Hidup kita ini menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Maka dalam firman Tuhan menyatakan bahwa persembahan yang harum kepada Tuhan adalah persembahan bagaimana kita menggunakan tubuh kita ini. Bagaimana sikap dan perangai kita selagi menggambarkan kehidupan orang Kristen yang dipilih oleh Allah. Itu adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, maka renungan firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita agar kita mampu memperlihatkan hidup yang harum di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mengolah kehidupan kita sehingga kehidupan kita itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Jangan sekali-sekali kita menyakiti hati Tuhan melalui tindakan-tindakan yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian hidup kita menjadi hidup dalam persembahan. Hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, begitulah Tuhan membentuk umat Israel. Dan demikian juga membentuk hidup kita karena kita harum di hadapannya. Saudara-saudara yang terkasih, maka tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana hidup kita supaya harum di hadapan Tuhan. Baiklah, hidup ini kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga semuanya, apapun itu, yang akan kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Termulialah nama-Mu Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami mendengarkan firman Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Baiklah Tuhan, ajar kami agar kami mampu mempersembahkan hidup kami ini menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Biarlah segala kehidupan kami ini kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di mata Tuhan. Bapa di surga, bentuk kami Tuhan menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, pribadi yang menghilangkan kedukaan dari Tuhan, pribadi yang bisa menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kami menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini, ajar kami agar kami mampu menyerahkan hidup kami hanya ke dalam Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan menjadi persembahan yang harum buat Tuhan.
Sertai kami Tuhan dalam satu hari ini, dalam segala aktivitas kami. Amin.